Oke kawan-kawan, sobat info milenial dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi hari ini kita akan lakukan pencangkokan bahan bonsai anting putri. Jadi pertama saya menyiapkan dulu media cangkokannya, yaitu arang skam ya. Itu saya ulek-ulek sampai halus, jadi diremas-remas. Tapi sebelumnya harus dibasahi dulu menggunakan air biasa ya, air sumur atau air kolam boleh. Nah, kemudian kita siapkan tali sebagai pengikat cangkokannya. Nah, ini beberapa waktu lalu saya sudah melakukan pengeratan. Jadi pada konten sebelumnya itu kita sudah sama-sama melakukan pengeratan pada pohon anting putri ini ya. Jadi kali ini sudah sekitaran 3 mingguan keratan ini sudah kambiumnya sudah kering, kemudian bagian ujung-ujung sayatan itu sudah menggumpal sebagai penumpukan nutrisi yang akan menjadi bakal akar ya. Jadi hari ini kita akan lakukan pencangkokannya. Oke, seperti ini caranya. Tadi tali sebagai pengikat itu, kemudian plastik ini sebagai pembungkus media tanam. Nah, kita ikat dulu. Nah, kemudian kita masukkan media tanamnya yang tadi ya, arang skam yang sudah kita haluskan dengan cara di ulek-ulek atau diremas-remas sampai halus. Nah, ini karena kita sudah menambahkan air sebelumnya, jadi ini sudah lembab ya. Nah, media tanam dari bahan arang skam ini berdasarkan pengalaman itu cukup lama menahan air ya. Jadi kelembabannya lumayan lama di musim kemarau, apalagi kalau musim hujan. Ini jadi selama proses pencangkokan sampai berakar dia tidak perlu kita lakukan penyiraman media. Oke, seperti ini seterusnya. Jadi setiap sayatan kita akan lakukan pembungkusan. Jadi ya sobat info, kawan-kawan petani pemula, sebagai satu pertimbangan ya, kalau kita memilih bahan terutama bahan bonsai ya, yang untuk kita kembang biakan seperti ini, kita harus memilah-milah kira-kira pohon-pohon apa, jenis-jenis pohon apa yang akan memiliki prospek terutama ya nilai harga ke depan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita pertimbangkan
jenis pohon yang kita kembang biakan ini dari karakter batang ya, karakter batang. Pertama itu karakter batang yang dimaksud, dia ketika diolah menjadi bahan bonsai sangat mudah untuk mendapatkan kesan-kesan tua misalnya ya, kesan kokoh, kemudian dia ketahanan batang ketika kita program ya, karena kita dalam training bonsai itu terkadang kita sering melakukan hal-hal ekstrim, misalnya pada saat pengawatan atau pada saat pemangkasan ya. Jadi kita harus pelajari sejauh mungkin ya, kita gali informasinya atau kita belajar dari pengalaman sendiri, itu bahan-bahan yang paling kuat atau paling tahan dengan perlakuan ekstrim pada saat training bonsai. Nah, itu jadi pertimbangan kita untuk kita lakukan budidaya atau pengembangbiakan bahan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya dia tahan pada saat kondisi di dalam pot ya, karena bonsai ini kan dengan kondisi akar yang begitu minim, bagaimana dia bisa bertahan dengan penyiraman yang sedikit, mungkin unsur hara yang terbatas. Nah, itu juga sebagai salah satu pertimbangan. Kemudian berikutnya hama. Nah, ini hama sebagai salah satu juga yang patut kita pertimbangkan. Ada jenis bahan-bahan bonsai tertentu yang perkembangannya cukup cepat, sangat cepat ya, ketika kita training, kita olah sangat cepat untuk pembentukan mulai akar, batang, dan cabang. Tetapi menghadapi serangan hama dia tidak begitu kuat. Ketika ada serangan misalnya penggerek batang, nah ini kendalanya biasa sering mati ranting ya, mati cabang. Nah, ini akan menjadi kendala besar bagi kita ketika kita sudah mengolah, menghabiskan waktu training bahan, menghabiskan waktu yang tidak singkat. Nah, tiba-tiba bahan kita mengalami masalah, apalagi hanya karena kendala hama. Nah, jadi di sini saya mempertimbangkan bahan anting putri ini sebagai salah satu bahan yang paling bandel ya menurut saya. Dari kriteria yang tadi, kalau saya pelajari, ini saya sudah coba budidaya anting putri di tempat saya di Pulau Buton ya, Sulawesi Tenggara. Ini sangat adaptasi. Pertama, pada saat kita melakukan budidaya, kita ground di tanah liat ya, tanpa pupuk kandang, tanpa pasir dan lain-lain. Malah sering terjadi genangan air, kelebihan air atau kekurangan air, pohon ini masih tetap bertahan gitu ya. Nah, intinya sangat bandel lah, makanya kenapa saya melakukan budidaya jenis ini. Oke, mungkin mudah-mudahan itu bisa juga menjadi pertimbangan kawan-kawan sebelum melakukan budidaya. Nah, selesai penjangkaukan ini saya selesai pembungkusan tadi, kita lakukan pemberian pori-pori ya pada plastik. Nah, ini tujuannya agar ada sirkulasi oksigen ke dalam media, sehingga akar bisa lebih mudah tumbuh
Dan ketika terjadi kelebihan air, ini air akan menetes melalui pori-pori sehingga tidak akan menyebabkan kebusukan pada akar yang tumbuh ya. Ya, lumayan kita sudah melakukan penjagokan ini. Sudah sekitar lebih 10-an. Jadi sepohon ini kalau kita maksimalkan cangkok ini bisa lebih 10, malah 20-an bisa ya. Nah, ini salah satu pohon yang sudah saya kembangkan kembang biakan tanam sudah sejak 2 tahun yang lalu. Ini seperti ini, lumayan besar, karakternya batangnya belimbing ya. Oke, jadi semangat kawan-kawan yang mau budidaya, selamat mencoba, selamat berkarya, dan terima kasih sudah menonton. Salam Info.